Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pada saat ini. Kami berjumpa lagi untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami, berikan kami pengertian, hikmat untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Saya akan membacakannya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini. Dan melalui pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini, ada tema yang saya akan berikan bagi kita untuk kita renungkan bersama, yaitu perkataan iman. Bapak Ibu, dalam konteks ini, Abraham dicoba oleh Allah. Dikatakan di ayat 1, setelah semuanya itu, setelah Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham dan Allah memberikan Ishak kepada Abraham, dikatakan maka Allah mencoba Abraham. Apa yang Allah sampaikan kepada Abraham? Cobaan apa yang Allah berikan bagi Abraham? Allah memerintahkan kepada Abraham agar mempersembahkan anaknya Ishak yang ia kasihi. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan, Abraham tidak bertanya atau tidak protes lagi apa yang difirmankan oleh Tuhan, tetapi melakukannya. Dikatakan di ayat 3 dengan jelas, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Untuk apa? Untuk mempersembahkan Ishak. Lalu perkataan iman apa yang kita mau pelajari dari peristiwa ini? Dari peristiwa Allah mencoba Abraham. Perkataan iman yang pertama, di ayat yang keempat dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Perkataan iman yang pertama, Abraham percaya, dia mengimani bahwa dia dan Ishak, Abraham dan Ishak anaknya akan pergi sembahyang dan mereka akan kembali. Apakah ini menjadi suatu dilema yang dirasakan oleh Abraham? Saya yakin Abraham betul-betul percaya bahwa dia dan Ishak pergi akan sembahyang lalu mereka berdua akan kembali. Tetapi saya juga yakin bahwa Abraham sungguh-sungguh mau mempersembahkan Ishak.
Tetapi Abraham berani berkata dengan iman, kami ke sana, kami berdoa akan ke sana sembahyang dan kami akan kembali. Dan ini perkataan iman yang pertama yang harus kita pelajari, bahwa dalam situasi yang sulit sekalipun, yang tidak pasti, Abraham berani berkata dengan imannya bahwa dia dan Ishak akan kembali. Setelah mereka sembahyang, mereka akan kembali. Dia berkata kepada kedua bujangnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan di ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anak. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yang kedua, Abraham percaya bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Ketika Ishak bertanya kepada ayahnya, Bapak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah domba untuk korban bakaran? Lalu Abraham dengan penuh kepercayaan, dan itulah perkataan imannya, dia berkata bahwa Allah yang akan menyediakannya baginya anak. Saya yakin itu bukan suatu perkataan yang menyenangkan atau menipu anaknya Ishak, tetapi itulah perkataan iman bahwa Abraham percaya pasti Tuhan akan menyediakan. Tetapi Abraham juga sungguh-sungguh akan mempersembahkan Ishak. Terbukti bahwa Abraham sudah mengikat anaknya dan dia sudah mau menyembelih anaknya. Lalu akibat dari perkataan iman Abraham, akibatnya apa? Tuhan berkata, sekarang aku tahu. Ya, dikatakan ya, dimulai dari ayat 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepada Allah. Telah mengetahui bahwa Abraham takut akan Allah. Dan bukan hanya itu, dia betul-betul percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai dia. Dia akan pergi sembahyang dan Ishak dan akan kembali. Tetapi dia juga percaya bahwa Tuhan yang akan menyediakan korban bakaran. Maka Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di sini Allah berkata kepada Abraham, engkau tidak segan-segan memberikan anakmu yang tunggal kepadaku. Itu artinya apa? Bapak Ibu, bahwa Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada pemberian Tuhan, daripada berkat yang Abraham terima. Ishak adalah berkat yang dinanti-nantikan. Tetapi terbukti bahwa Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi pemberian yang Tuhan berikan. Maka inilah perkataan iman yang harus kita contoh dalam kehidupan kita mengiring Tuhan, dalam situasi-situasi yang Tuhan izinkan kita lalui. Mari kita terus percaya kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang menuntun kita dan menyertai kita dan menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia dan pertolongan-Mu dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, dan ajarlah kami untuk tetap percaya kepada-Mu dalam situasi apapun dalam hidup kami. Dan tolong kami juga agar kami tetap beriman teguh kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.